Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang Al-Ariyah dengan judul konsekuensi akad Al-Ariyah dalam fikih muamalah. Dan kami mempelajari mata kuliah tersebut di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, satu-satunya universitas negeri Islam yang ada di kota Surabaya. Dan saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri terdiri dari 5 prodi atau program studi. Di antaranya adalah prodi kami, yaitu Ekonomi Syariah. Berikut adalah dosen pengampu mata kuliah kajian fikih klasik kontemporer, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yazid S.Ag, selaku dosen pembimbing mata kuliah kami. Selanjutnya saya akan mengenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Risma Maulanda Fatima Azhara, NIM G042190067. Yang kedua Anissa Salsabila, NIM G74219088. Selanjutnya Fevi Vilazunita, G74219096. Selanjutnya Sulistiawati, G04219076. Yang terakhir Sania Putri Annabila, NIM G04219071. Langsung saja kita mulai pembahasan konsekuensi akad Al-Ariyah dalam fikih muamalah. Untuk lebih jelasnya, kita perlu mengetahui arti dari Al-Ariyah sendiri. Etimologi, Al-Ariyah berasal dari kata Al-Aliyah, dari kata A'roh yang berarti pergi atau datang. Menurut sebagian pendapat, Al-Ariyah berasal dari kata At-Tawuru yang sama dengan At-Tanawulu, At-Tanawubu yang artinya saling tukar-menukar dalam tradisi pinjam-meminjam. Dan menurut terminologi, akad Al-Ariyah ialah suatu kegiatan yang memberikan manfaat dalam barang yang halal untuk diambil kemanfaatannya tanpa merusak zatnya. Kemudian untuk rukun Al-Ariyah ada 5 macam. Yang pertama, suatu pinjaman atau Al-Iyarah ialah gambaran suatu kesepakatan saling pinjam-meminjam. Yang kedua, seseorang yang memberi pinjaman Al-Mu'ir. Yang ketiga, orang yang meminjam Al-Muta'ir. Yang keempat, suatu benda yang dipinjamkan atau Al-Mu'ar. Yang terakhir, gambaran memberi pinjaman secara baik dari segi tulis maupun lisan. Macam-macam Al-Ariyah. Yang pertama, Al-Ariyah mutlak. Al-Ariyah mutlak ialah suatu gambaran pinjam-minjam benda dalam kesepakatan yang tidak disebutkan dengan ketentuan apapun. Semisal contoh, apakah penggunaannya semata-mata untuk orang yang minjam saja atau tidak disebutkan cara memanfaatkannya. Yang kedua, Al-Ariyah Muqayyad. Al-Ariyah Muqayyad ialah memberi suatu pinjaman benda tetapi dari segi jangka waktu dan penggunaan terbatas, disyaratkan pada salah satunya atau keduanya. Hukum orang yang minjam dituntut untuk bisa memperhatikan jangka waktu batasan tersebut. Oleh karena itu, dasar dari batasan ialah mengikuti batas waktu tertentu, kecuali terdapat hal penting yang membuat orang yang minjam tidak bisa mengambil pemanfaatan benda tersebut. B. Fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah. Arti bahasa Arab secara etimologi dari kata muamalah mempunyai arti yang sama dengan al-mufa'alah, artinya saling berbuat. Kata tersebut melambangkan suatu kegiatan dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lainnya untuk mewujudkan keinginan masing-masing setiap orang. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi fikih muamalah. Tujuan fikih muamalah yaitu supaya umat Islam memahami adanya sistem ekonomi berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip fikih muamalah. Bagaimanakah prinsip-prinsip fikih muamalah itu? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada surat An-Nisa ayat ke-29, ayat tersebut menyebutkan memakan harta yang halal itu terdapat 3 cara. Yang pertama dengan cara yang tidak batil, yaitu tiap-tiap cara yang tidak cocok dengan syariat Islam. Misalnya yaitu mencuri, khianat, ghosab, riba, dan lain-lain.
Harta halal merupakan harta yang bisa didapatkan dengan cara yang tidak batil, karena apapun dengan cara batil tidak akan dibenarkan oleh syariat Islam, dan juga secara fakta akan menimbulkan kerugian kepada orang lain, jadi apapun itu akan tetap ditolak. Yang kedua, dengan cara tijaroh. Tijaroh ialah cara kesepakatan yang dibenarkan sesuai dengan syariat Islam, karena cara ijaroh merupakan cara yang dapat menguntungkan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat. Yang ketiga ada antara din, yaitu sesuatu hal yang menjadi sangat penting dalam syariat Islam. Konsekuensi al-ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsekuensi al-ariyah menurut ulama Hanafiyah adalah menerima pinjaman berhak memanfaatkan barang pinjaman tersebut dan berhak pula mengalihkan haknya kepada orang lain dengan cara menyewakan barang tersebut. Ulama Hanafiyah beralasan akad al-ariyah memiliki kandungan akad wakalah yang bersifat mutlak, yaitu orang yang meminjam telah memberikan kepercayaan penuh kepada si peminjam agar memanfaatkannya dan memberikan kepercayaan penuh untuk mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut. Akibatnya, seseorang yang dipinjamkan memiliki kebebasan untuk melakukan pengambilan manfaat dari sebuah barang tersebut, baik dalam dirinya maupun orang lain. Yang kedua, konsekuensi menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila, bahwasanya seorang peminjam hanya berhak memanfaatkan barang yang dipinjamnya dan tidak berhak mengalihkan haknya kepada orang lain. Mereka beralasan bahwa al-ariyah hanya terkandung izin pemanfaatan, bukan wakalah mutlak. Oleh sebab itu, barang yang dipinjamkan hanya untuk diambil manfaatnya untuk dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa peminjaman atau akad al-ariyah dapat berakhir jika waktu peminjaman yang telah disepakati pada saat akad peminjaman berakhir. Yang kedua, pihak yang meminjamkan barang tersebut menarik atau mengambil barang yang dipinjamkan dari pihak yang meminjam dalam keadaan yang memang diperbolehkan oleh hukum Islam untuk mengambilnya sehingga tidak merugikan peminjam. Yang ketiga, hilang akal salah satu pihak, baik orang yang meminjamkan atau yang dipinjamkan. Yang keempat, rusak atau hilangnya barang yang dipinjamkan dan peminjam wajib untuk memperbaiki barang apabila rusak dan mengganti barang apabila hilang.